Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syahratul Ramadhani, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi gas spektrometri massa atau GC-MS, di mana GC-MS ini adalah metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. Adapun manfaat dari GC-MS ini adalah yang pertama untuk menentukan berat molekul dengan sangat teliti. Yang kedua, spektroskopi massa dapat digunakan untuk mengetahui molekul tanpa mengetahui analisis unsurnya. Terus yang ketiga, bila kita memasukkan senyawa ke dalam spektroskopi massa, maka senyawa itu akan ditembaki oleh elektron dan molekul akan mengalami fragmentasi. Dan yang keempat, GC-MS hanya dapat digunakan untuk reaksi senyawa-senyawa yang mudah menguap. Adapun bagian-bagian dari GC-MS, yang pertama, gas kromatografi. Gas kromatografi berfungsi untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif, merupakan salah satu teknik spektroskopi yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Adapun massa spektroskopi, yaitu massa spektroskopimeter berfungsi untuk detektor untuk menganalisis struktur molekul analit. Selanjutnya adalah prosedur kerja, di mana cara kerja kromatografi gas adalah gas pembawa lewat melalui satu sisi detektor, kemudian memasuki kolom. Adapun keunggulan dari GC-MS ini, yang pertama, efisien resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisa partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dan udara. Yang kedua, aliran fasa atau gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga, sangat mudah terjadi percampuran uap sampel ke dalam fase gerak. Sedangkan kekurangan dari GC-MS ini, yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, GC-MS kurang cocok untuk analisa senyawa labil pada suhu tinggi karena akan terdekomposisi pada awal pemisahan. Mungkin ini saja pemaparan materi dari saya. Persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan penjelasannya. Kepada Saudara Rohan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi analisis instrumental berjudul Atomic Absorption Spectrometry atau biasa disingkat AAS. Pada pokok bahasan, kita di sini akan membahas definisi dari AAS itu sendiri, prinsip AAS, alat dan bahan, prosedur kerja, interpretasi data, serta analisis, dan terakhir yaitu manfaat dari AAS. Pertama-tama kita masuk pada definisi AAS. AAS atau biasa disebut dengan Atomic Absorption Spectrometry atau spektrometri serapan atom adalah salah satu jenis analisa spektrofotometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinar listrik yang terukur. AAS pertama kali diperkenalkan oleh Wells dari Australia pada tahun 1955. AAS merupakan suatu metode yang populer untuk analisis logam karena di samping sederhana, ia juga sensitif dan selektif. Baik, selanjutnya pada prinsip kerja AAS. Metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom-atom. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya tergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Setiap alat AAS terdiri atas 3 komponen, yaitu unit teratomisasi, sumber radiasi, dan sistem pengukur fotometrik.
teknik pengukuran AAS menjadi alat yang canggih dalam analisis. Ini disebabkan karena sebelum pengukuran tidak selalu memerlukan pemisahan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur lain dapat dilakukan, asal katoda berongga yang diperlukan tersedia. Prinsip dasar dari pengukuran secara AAS ini adalah proses penguraian molekul menjadi atom dengan bantuan energi dari api maupun listrik. Atom yang berada dalam keadaan dasar ini bisa menyerap sinar yang dipancarkan oleh sumber sinar. Pada tahap ini, atom akan berada pada keadaan tereksitasi. Sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinar yang terukur. Panjang gelombang sinar bergantung pada konfigurasi elektron dari atom, sedangkan integritasnya bergantung pada jumlah atom dalam keadaan dasar. Dengan demikian, AAS dapat digunakan baik untuk analisa kualitatif maupun kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu prosedur kerja AAS. Ada 3 cara atomisasi dalam AAS, yaitu pertama, atomisasi dengan nyala. Selanjutnya, atomisasi tanpa nyala. Yang ketiga, atomisasi dengan pembentukan senyawa hibrida. Masuk ke atomisasi dengan nyala. Ini adalah suatu contoh di mana suatu senyawa logam yang dipanaskan dengan atom logam akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius atau di atasnya. Sampel yang terbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar. Tingginya suhu nyala yang diperlukan untuk atomisasi setiap unsur itu berbeda-beda. Beberapa unsur dapat ditentukan dengan nyala dan campuran gas yang berbeda, tetapi penggunaan bahan bakar dan oksidan yang berbeda akan memberikan sensitivitas yang berbeda pula. Selanjutnya, atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala contohnya dapat dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon, CRA atau carbon rod atomizer, atau tabung karbon yang mempunyai 2 elektroda. Sampel dimasukkan ke dalam CRA atau GTA. Arus listrik dialirkan sehingga batang atau tabung menjadi panas, dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Suhu dapat diatur hingga 3000 derajat Celcius. Pemanasan larutan sampel melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pengeringan, pengatoman, dan pengabuan, serta pengatoman kembali. Masuk ke atomisasi dengan pembentukan senyawa hibrida. Atomisasi yang dilakukan dengan pembentukan senyawa hibrida untuk unsur AS, Se, Sb yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius. Sehingga atomisasi yang dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi adalah contohnya SnCl2 atau NaBH4, contohnya merkuri. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bagian-bagian AAS serta fungsinya. Baik, pada bagian AAS dan fungsinya, yang pertama yang itu lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi, sehingga unsur logam yang akan diuji dapat mudah tereksitasi. Selanjutnya, alat yang kedua, bagian-bagian yang kedua yaitu atomizer. Atomizer terdiri atas nebulizer, sistem pengabut, spray chamber, dan burner.
atau sistem pembakar. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 nanometer dengan cara menarik larutan melalui kapiler akibat efek dari aliran udara. Dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan disemprotkan ke ruangan pengabut. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan bahan bakar dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Dan sedangkan burner merupakan sistem tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Pada alat yang kedua atau bagian yang ketiga, maksud saya, monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda yang berongga, gas pengisi lampu katoda berongga atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Monokromator terdiri atas sistem optik, yaitu celah, cermin, dan kisi. Selanjutnya, bagian yang keempat, detektor. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya yaitu komputer. Komputer, sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi pada layar komputer. Selanjutnya masuk ke cara kerja AAS. Cara kerja dari spektrometri serapan atom ini adalah berdasarkan atas penguapan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Di sini terdapat gambar cara kerja dari AAS. Di sini saya telah tampilkan sumber sinar yang berupa tabung katoda berongga menghasilkan sinar monokromator yang mempunyai beberapa garis resonansi. Sampel diubah fasenya dari larutan menjadi uap atom bebas di dalam atomizer dengan nyala api yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dengan oksigen. Monokromator akan mengisolasi salah satu garis resonansi yang sesuai dengan sampel dari beberapa garis resonansi yang berasal dari sumber sinar. Energi sinar dari monokromator akan diubah menjadi energi listrik dalam detektor. Energi listrik dari detektor inilah yang akan menggerakkan jarum dan mengeluarkan grafik. Sistem pembacaan akan menampilkan data yang dapat dibaca dari grafik. Di sini saya akan menjelaskan metode interpretasi data dalam AAS. Ada 3 jenis metode AAS yang sering dipakai, yaitu yang pertama, metode standar tunggal. Metode standar tunggal merupakan metode dalam spektrofotometri yang paling mudah dilakukan. Metode ini sangat praktis karena hanya menggunakan satu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya atau CSTD. Selanjutnya, absorbansi larutan standar itu disingkat dengan ASTD, dan juga absorbansi larutan sampel atau ASMP. Berdasarkan hukum Bir diperoleh persamaan CSMP sama dengan absorbansi larutan sampel diper dengan absorbansi larutan standar dan dikali dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya atau CSTD. Dengan mengukur absorbansi larutan sampel dan standar, konsentrasi larutan sampel dapat dihitung. Baik, yang kedua yaitu metode kurva kalibrasi. Dalam metode ini dibuat satu seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan tersebut dan diukur dengan AAS. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik dengan konsentrasi C dengan absorbansi A yang merupakan garis lurus yang melewati titik nol.
Konsentrasi larutan sampel dapat dicari setelah absorbansi larutan sampel diukur dan diintrapolasi ke dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan garis lurus yang diperoleh dengan menggunakan program regresi linear pada kurva librasi. Fraksi radiasi yang diserap konstan dari konsentrasi kecil ke besar. Disclaimer di sini, maksud dari lambang C itu adalah konsentrasi dalam bahasa Inggris dan A itu adalah absorbansi. Jika kita membuat dalam bentuk grafik. Baik, selanjutnya metode ketiga. Metode ketiga yaitu metode adisi standar. Metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan atau matriks sampel dan standar. Dalam metode ini, dua atau lebih sejumlah volume tertentu dari sampel dipindahkan ke dalam labu takar maksud saya. Satu larutan diencerkan sampai volume tertentu, kemudian yang lain sebelum diukur absorbansinya ditambahkan terlebih dahulu dengan sejumlah larutan standar tertentu dan diencerkan seperti pada larutan yang pertama. Menurut hukum Bir, akan berlaku hal-hal berikut. Konsentrasi X sama dengan konsentrasi S plus dalam kurung absorbansi X per dalam kurung absorbansi T kurang absorbansi X, di mana konsentrasi zat X itu berupa konsentrasi zat sampel, konsentrasi S merupakan konsentrasi zat standar yang ditambahkan ke larutan sampel, AX merupakan absorbansi zat sampel tanpa penambahan zat standar, AT merupakan absorbansi zat sampel yang ditambahkan pada zat standar. Yang ditambahkan dengan zat standar maksud saya. Ya, itulah tadi beberapa metode interpretasi data dalam AAS. Selanjutnya yaitu manfaat dari AAS. AAS adalah alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. AAS ini merupakan salah satu alat tercanggih dan dapat digunakan untuk analisis dengan metode flame ataupun graphite furnace. Gas yang digunakan adalah asetilin dan nitros oksid dengan kualitas UHP sehingga menjamin kualitas hasil pengujian. Kandungan logam yang dianalisis dapat berasal dari sampel air, tanah, makanan, kosmetik, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jenis logam yang menjadi andalan pengujian adalah logam aluminium, molybdenum, dan silika. Jenis logam lain dapat dianalisis di laboratorium seperti timbal, kromium, mangan, kadmium, kalsium, tembaga, magnesium, nikel, cesium, seng, besi, perak, strosium, kalium, natrium, kobalt, dan timah. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang AAS atau metode analisis instrumental menggunakan kromatografi AAS. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.